Selamat datang di Jurnal Horor ID, channel yang akan membawa kalian menyelami kisah-kisah kelam, menyeramkan, dan tak dapat dijelaskan oleh logika manusia. Di episode kali ini, kami akan membawa kalian menuju sebuah desa kecil yang tersembunyi di lereng Gunung Merbabu, sebuah tempat yang tampak tenang, namun menyimpan rahasia gelap yang sudah terkubur puluhan tahun. Cerita ini diangkat dari pengalaman nyata yang terjadi pada seorang pemuda saat menginap di rumah kakeknya, dan berujung pada teror yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Namaku Arya, dan aku ingin menceritakan sebuah pengalaman yang hingga kini masih menghantui pikiranku. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, semua bermula ketika aku bersama dua orang temanku, Dika dan Wahyu, memutuskan untuk menghabiskan libur semester dengan mengunjungi rumah kakekku di Desa Pagersari, sebuah perkampungan kecil yang berada di lereng utara Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Desa itu sulit dijangkau kendaraan dan hanya bisa diakses dengan berjalan kaki sejauh hampir 2 km dari jalan utama. Udara di sana dingin menusuk tulang dan kabut tipis sering menggantung di antara pepohonan pinus yang mengelilingi desa. Bahkan di siang hari, rumah kakekku berdiri di ujung desa, tak jauh dari hutan bambu dan ladang milik warga. Rumahnya masih sangat tradisional, beratap genteng tua, berdinding papan jati, dan tidak memiliki listrik. Di malam hari, satu-satunya sumber cahaya hanya berasal dari lampu minyak kecil. Tapi yang paling menarik perhatian kami bukanlah keindahan alam atau ketenangan desa itu, melainkan sebuah sumur tua yang terletak di belakang rumah kakek. Sumur itu sudah lama tidak digunakan, tertutup oleh papan kayu rapuh dan batu bata yang mulai berlumut. Dari pertama kali kami datang, kakek sudah memberi peringatan yang terdengar aneh namun tegas. Jangan pernah dekati sumur itu setelah maghrib. Kami hanya mengangguk waktu itu. Tapi dalam hati, peringatan itu justru menyalakan rasa penasaran kami. Dan dari situlah, semuanya mulai berubah. Awalnya, kami tidak terlalu menganggap serius larangan kakek. Kami mengira itu hanya kepercayaan lama yang biasa ditemukan di desa-desa terpencil, semacam mitos atau pantangan adat yang diwariskan turun-temurun. Tapi ada sesuatu dalam nada suara kakek saat mengucapkannya, sesuatu yang membuat kami sedikit merinding. Matanya menatap tajam ke arah jendela belakang rumah, seolah-olah sedang mengawasi sesuatu yang tak kasat mata. Sejak saat itu, sumur tua yang tertutup papan itu selalu menarik perhatian kami setiap kali kami melewati dapur atau berdiri di halaman belakang. Warga sekitar pun tak pernah bicara banyak soal sumur itu. Bahkan saat kami mencoba bertanya pada seorang ibu penjual jamu di warung kecil dekat ladang, ia hanya tersenyum kaku dan mengalihkan pembicaraan. Tapi Dika, yang paling usil di antara kami, justru semakin penasaran. Menjelang malam, ia sempat berbisik padaku dan Wahyu, kalau sumur itu memang angker, kenapa nggak kita buktikan sendiri malam ini? Kami tertawa kecil waktu itu, menganggap semua ini hanya permainan horor biasa, seperti yang sering kita tonton di film. Namun, di balik tawa itu, ada firasat kecil dalam hatiku yang mengatakan bahwa kami sedang menyentuh sesuatu yang seharusnya dibiarkan tidur. Sesuatu yang tidak ingin dilihat, tidak ingin diganggu, dan selama ini hanya diam, menunggu. Malam pertama kami di rumah, kakek berjalan cukup tenang, setidaknya hingga lewat tengah malam. Angin gunung berdesir lembut, menggoyang dedaunan bambu di belakang rumah. Kami bertiga tidur berjejer di ruang depan, hanya beralaskan tikar pandan yang tipis dan berselimut sarung. Lampu minyak kecil yang diletakkan di sudut ruangan memancarkan cahaya kuning redup, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding papan. Suasananya begitu sunyi, terlalu sunyi, hingga suara detak jam kayu di atas pintu terdengar sangat jelas. Sekitar pukul 2 dini hari, aku tiba-tiba terbangun. Entah kenapa, mataku langsung terbuka, seolah dipaksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku berbaring diam, mendengarkan. Dan saat itulah aku mendengar suara itu. Gemericik air, pelan, berirama. Seakan ada seseorang yang sedang menuangkan air dari ember ke dalam bak. Tapi di rumah ini tidak ada bak mandi. Bahkan air hanya ditimba dari sumur yang katanya sudah tidak digunakan. Awalnya kupikir itu hanya suara angin atau hewan malam. Tapi suara itu terlalu nyata, terlalu beraturan,
dan semakin lama justru terdengar semakin dekat. Aku duduk perlahan, menoleh ke arah dapur. Ruangan itu gelap gulita, hanya sedikit cahaya rembulan yang masuk dari celah atap. Tapi telingaku jelas menangkap suara gemericik air, diikuti suara seperti tangan yang mengusap permukaan air, atau mungkin menyisir rambut. Aku sempat melirik ke arah Dika dan Wahyu. Mereka masih tertidur, tapi aku merasa ada sesuatu yang mengintai dari balik gelap. Hawa ruangan berubah dingin, sangat dingin. Bulir-bulir keringat dingin mulai mengalir di pelipisku meski udara malam seharusnya kering. Saat itulah aku merasa, malam itu, kami tidak sedang sendirian. Aku tahu rasa penasaran ini berbahaya, tapi entah kenapa tubuhku seperti digerakkan oleh sesuatu yang lebih kuat dari logika. Dengan langkah pelan dan hati-hati, aku menuju jendela dapur, tempat di mana arah suara itu berasal. Suara gemericik air kini terdengar jelas, seolah hanya berjarak beberapa meter dari tempatku berdiri. Saat aku membuka sedikit tirai kain kusam di jendela, mataku langsung tertuju pada sumur tua di belakang rumah. Di bawah sinar bulan yang pucat, aku melihat sosok samar berdiri membelakangi rumah, tepat di sisi sumur. Sosok itu seperti perempuan, dengan rambut panjang terurai menutupi sebagian punggungnya. Gaunnya putih lusuh, lembab, menempel di tubuhnya seolah baru saja keluar dari dalam air. Kedua tangannya bergerak perlahan, seperti sedang menyisir rambutnya dengan jari-jarinya sendiri. Aku membeku, nafasku tercekat, jantungku berdebar tak karuan. Rasanya seperti sedang bermimpi buruk, tapi semua terasa nyata. Udara di sekitarku tiba-tiba menjadi lebih berat, sulit dihirup. Sosok itu tidak bergerak agresif. Ia hanya berdiri di sana, menyisir rambutnya, berulang-ulang dengan gerakan lambat dan menghipnotis. Namun yang membuat bulu kudukku benar-benar meremang adalah ketika angin malam bertiup, rambutnya ikut bergerak, tapi bayangannya tidak. Bayangannya di tanah tetap diam, tak bergeming, seolah tidak berasal dari dunia yang sama. Saat aku berkedip dan mencoba memastikan apa yang kulihat, sosok itu sudah menghilang begitu saja, tanpa suara, tanpa jejak, tanpa peringatan. Aku langsung menjauh dari jendela. Tubuhku gemetar hebat. Seumur hidupku, aku belum pernah merasa setakut itu. Rasanya seperti baru saja melihat sesuatu yang tidak seharusnya kulihat. Sesuatu yang tidak ingin dilihat. Dan kini telah sadar bahwa aku melihatnya. Dengan langkah tergesa dan napas tak beraturan, aku kembali ke ruang depan tempat kami tidur. Lampu minyak masih menyala redup, melemparkan bayangan bergetar ke seluruh ruangan. Aku berusaha meredam suara napas agar tidak membangunkan Dika dan Wahyu. Tapi sebelum sempat merebahkan diri, aku terkejut saat melihat Wahyu sudah duduk bersandar di dinding. Matanya menatap kosong ke arahku. Wajahnya pucat, sangat pucat. Bibirnya gemetar seperti orang kedinginan, tapi bukan karena suhu malam. Perlahan ia bicara dengan suara lirih, hampir tak terdengar. "Kamu juga lihat kan?" katanya. Aku membeku, tak sanggup menjawab. Tapi tatapan kami bertemu, dan dari sorot matanya, aku tahu dia melihat apa yang kulihat. Sosok perempuan itu di dekat sumur, berdiri membelakangi rumah, menyisir rambutnya dalam sunyi malam. Kami tidak saling bicara banyak malam itu, hanya saling menatap, diam, sambil menunggu pagi. Suara gemericik air entah sejak kapan telah berhenti, tapi hawa dingin di sekeliling kami terasa seperti belum pergi. Bahkan saat mencoba menutup mata kembali, aku tak bisa lepas dari bayangan sosok itu. Rambut panjangnya, gerakannya yang lambat, dan bayangan yang tidak mengikuti angin. Dika masih tidur, seolah belum tahu apapun. Tapi di dalam hati, aku tahu. Malam itu, sesuatu telah berubah. Rumah ini, sumur itu, dan desa ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang kami bayangkan. Pagi harinya, suasana di rumah kakek terasa aneh. Matahari sudah tinggi, tapi hawa dingin masih saja menyelimuti pekarangan belakang rumah. Burung-burung tak banyak berkicau seperti biasanya. Bahkan, ayam-ayam peliharaan kakek yang biasa ramai di halaman, pagi itu hanya berdiam di pojok kandang, seperti enggan keluar. Aku dan Wahyu duduk di beranda rumah, diam, masih memproses kejadian semalam. Wajah kami pucat, kantung mata kami menghitam karena kurang tidur. Dika yang belum tahu apa-apa, tampak kebingungan melihat perubahan sikap kami. Kakek akhirnya keluar dari dalam rumah,
membawa teko berisi wedang jahe. Wajahnya tenang, tapi tatapannya tajam, seperti bisa membaca apa yang sedang kami rasakan. Ia duduk di bangku bambu tua, menatap kami satu persatu sebelum akhirnya berkata lirih. "Kalian melihat sesuatu tadi malam, ya?" Kalimat itu menusuk kami, seperti pisau. Aku dan Wahyu saling berpandangan. Wahyu yang pertama bicara, suaranya gemetar. "Ada perempuan di dekat sumur, Kek. Dia kayak baru keluar dari air." Menyisir rambutnya. Diam, tapi terasa. Bukan manusia. Kakek tidak terkejut. Tidak juga tampak bingung. Ia hanya menarik napas panjang, lalu memejamkan mata beberapa detik. Setelah itu, dengan suara berat dan pelan, ia mulai bercerita. Sumur itu sudah lama seharusnya dikubur. Tapi ada hal-hal yang tak bisa ditutup begitu saja. Dulu, sebelum kalian lahir, sumur itu pernah jadi tempat terakhir bagi seorang perempuan muda yang tak diterima oleh desa ini. Aku merinding. Wahyu mengepal. Tangannya kini tak lagi tertawa-tawa. Ia ikut terdiam, menyadari bahwa yang semalam kami alami bukan sekadar khayalan. Kakek melanjutkan, "Jangan sebut namanya. Jangan sekalipun memanggilnya bahkan dalam hati. Karena dia tidak suka dikenang, apalagi disebut." Suasana tiba-tiba sunyi. Angin bertiup pelan, namun membawa aroma anyir seperti tanah basah yang lama tak dijamah. Aku menggenggam cangkir jahe di tanganku, tapi tubuhku tetap menggigil. Tak hanya karena cerita itu, tapi karena dari kejauhan, entah kenapa aku merasa sumur itu sedang mendengarkan. Malam itu, suasana rumah terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Entah sugesti atau bukan, tapi sejak mendengar cerita dari kakek, hawa rumah ini seperti berubah. Dinding kayu terasa lebih lembab, aroma tanah basah dan bunga kamboja samar-samar tercium dari arah dapur. Kami bertiga mencoba tidur lebih awal, tapi rasa was-was membuat mata ini sulit terpejam. Kakek bahkan menyalakan dupa dan menaburkan garam kasar di sekeliling rumah. Ritual lama yang katanya untuk menenangkan penghuni lama. Sekitar pukul 1 dini hari, gangguan itu mulai terasa. Dari arah dapur, terdengar suara pelan seperti kaki, telanjang menyentuh lantai papan. Plak, plak, plak. Perlahan dan berirama, seolah seseorang berjalan dari belakang rumah menuju ruang tengah. Kami yang berbaring diam langsung terjaga. Dika menatapku dengan wajah pucat. Tangannya mencubit lenganku, memastikan ini bukan mimpi. Lalu suara itu berhenti. Sunyi. Tapi hanya beberapa detik. Kemudian, terdengar suara pintu belakang terbuka perlahan, berderit panjang seperti disengaja. Kami bertiga saling menahan napas, bahkan detak jantung terasa memekakkan telinga. Dan setelah itu, sebuah suara lirih terdengar dari arah dapur. Suara seorang perempuan, parau dan basah, seperti sedang berbisik, pelan, "Tolong, kembalikan aku." Aku menutup mulutku rapat-rapat agar tidak berteriak. Dika meneteskan air mata tanpa suara. Wahyu memeluk lututnya sambil gemetar. Lampu minyak di sudut ruangan tiba-tiba berkedip-kedip. Apinya seperti tertiup angin dari arah yang tidak ada. Lalu terdengar bunyi keras dari belakang rumah, seperti sesuatu yang besar jatuh ke dalam air. Biur. Kami tahu persis. Itu suara dari sumur tua. Dan seketika, semua menjadi sunyi kembali. Tapi bukan sunyi yang menenangkan. Sunyi itu seperti pertanda. Pertanda bahwa sesuatu telah masuk. Lama semalam, Monsde. Kami hanya dihantui. Kami sedang diincar. Keesokan paginya kami bertiga sepakat. Kami harus pergi dari rumah ini, dari desa ini. Apapun yang terjadi semalam, itu bukan lagi sekadar gangguan. Ada sesuatu yang ingin menunjukkan keberadaannya. Dan mungkin lebih dari itu, ingin mengambil sesuatu dari kami. Kakek tidak melarang, tapi aku melihat jelas kesedihan di matanya saat kami berpamitan. Ia hanya berkata singkat, "Kalau kalian memang bisa keluar, pergilah." Kata-kata itu sempat terdengar aneh, tapi kami terlalu takut untuk memikirkannya lebih jauh. Kami bergegas mengemas barang, menyiapkan sepeda motor, dan berpacu menuju jalan utama desa. Tapi baru sekitar 500 meter meninggalkan rumah kakek, kabut tebal turun mendadak dari arah hutan. Bukan kabut biasa, kabut itu pekat seperti asap putih susu, membuat jarak pandang hanya tinggal beberapa meter.
Wahyu yang mengemudi mulai melambatkan laju motor. "Nggak normal ini," gumamnya. Dika yang dibonceng di belakangku mulai membaca doa-doa kecil dengan suara bergetar. Kami terus melaju, berharap bisa sampai ke jalan besar dan keluar dari kabut ini. Tapi setelah hampir setengah jam berkendara, lurus, kami justru kembali melihat gapura desa tua. Gapura yang sama seperti saat kami pertama datang. Kami berhenti, semua diam. Tidak ada yang ingin menerima kenyataan ini, tapi semuanya terasa jelas. Kami telah berputar kembali ke tempat semula. "Kita tadi nggak belok sama sekali, kan?" Tanyaku pelan. "Enggak," jawab Wahyu dengan suara nyaris tak terdengar. Dika menatap ke arah jalan di belakang kami, tapi kabut menelan semuanya. Bahkan suara hutan pun lenyap. Tidak ada kicauan burung, tidak ada hembusan angin. Semuanya terkunci dalam diam. Kami kembali ke rumah kakek dengan langkah gontai. Tidak ada yang bicara. Tapi dalam hati kami tahu, desa ini tidak mengizinkan kami pergi. Setidaknya, belum sekarang, setelah kegagalan keluar dari desa, kami bertiga hanya bisa kembali berlindung di rumah kakek. Tapi sejak saat itu, semuanya berubah. Tidur tak lagi membawa ketenangan. Bahkan menutup mata sebentar pun terasa seperti membuka gerbang menuju sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Malam-malam berikutnya, gangguan tidak hanya datang dari luar, melainkan mulai menyusup ke dalam kepala kami. Wahyu adalah yang paling pertama menunjukkan perubahan. Ia mulai sering melamun, menatap keluar jendela belakang rumah dengan tatapan kosong. Kadang bibirnya komat kamit, seperti sedang bercakap dengan seseorang yang tidak terlihat. Suatu malam, aku terbangun dan melihatnya berdiri di depan pintu dapur, hanya mengenakan kaos tipis, matanya menatap ke arah sumur. Aku menariknya kembali ke dalam kamar dengan paksa. "Ngapain kamu di luar?" Tanyaku panik. Dia hanya menatapku lama, lalu berkata lirih. Dia manggil aku, suaranya kayak suara ibuku. Dika juga mulai terganggu. Ia sering menggaruk-garuk leher dan punggungnya dengan kasar, seperti merasa ada sesuatu yang menempel di kulitnya. Tapi saat kami periksa, tidak ada apa-apa. Hingga suatu pagi, ia menunjuk ke punggungnya sendiri melalui cermin dan berteriak, "Itu, ada tangan di punggungku, dia nggak mau lepas." Kami semua merinding. Aku mencoba menenangkan Dika, tapi dalam hati aku sendiri mulai merasakan kehadiran yang sama. Setiap malam, aku mulai mendengar bisikan pelan saat hendak tertidur. Bisikan perempuan dengan suara serak, pelan, namun terasa sangat dekat di telinga. Ia tidak berbicara dalam bahasa yang bisa kupahami, tapi intonasinya membuat bulu kudukku berdiri. Kadang dia tertawa pelan, kadang menangis, dan kadang hanya bernafas berat persis di belakangku. Kami bertiga seperti perlahan kehilangan kewarasan. Rumah kakek tidak lagi terasa aman. Bahkan siang hari pun kini dipenuhi bayangan dan suara-suara samar. Tapi yang paling mengerikan adalah kami sadar kami sedang diganggu, tapi tak bisa melawan. Setelah berhari-hari diteror tanpa henti, kami bertiga sudah berada di batas kewarasan. Kami tidak makan dengan benar, tidak tidur nyenyak, dan setiap detik seperti hidup dalam ketakutan yang tak terlihat wujudnya. Akhirnya, di tengah malam yang sunyi, aku memberanikan diri berbicara pada kakek. Aku duduk di sebelahnya di ruang tengah, sementara ia hanya menatap api kecil dari lampu minyak. Kulihat wajahnya letih, bukan karena usia, tapi karena beban, masa lalu yang terlalu lama ia pendam. "Kek," ucapku pelan, "siapa dia? Yang dari sumur itu, siapa dia sebenarnya?" Kakek terdiam cukup lama. Lalu, dengan suara pelan yang hampir seperti bisikan, ia mulai bercerita. "Namanya dulu Sekar," katanya. "Dia bukan orang sini, gadis pendatang dari timur. Dia cantik, pendiam, dan pintar. Banyak lelaki desa yang suka padanya, tapi ia hanya mencintai satu orang. Lelaki itu adalah pamanku sendiri." Kami mendengarkan dengan seksama. Kakek melanjutkan ceritanya, suaranya mulai bergetar. Hubungan mereka tidak direstui. Orang-orang menganggap Sekar membawa sial. Dia mulai dikucilkan, lalu difitnah mencuri, meracuni air sumur, bahkan dianggap penyebab kematian anak tetua desa. Sampai akhirnya mereka mengusirnya. "Tapi dia tidak pergi, kan?" tanyaku. Kakek menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Tidak,
dia memilih bunuh diri di sumur itu. Tapi sebelum terjun, dia sempat berteriak kalau rohnya akan tetap tinggal, bahwa desa ini akan merasakan apa yang dia rasakan, diasingkan, dilupakan, dan dibenci. Henning, aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Ternyata, sosok itu bukan sekadar hantu tanpa nama. Dia adalah jiwa yang pernah hidup, pernah dicintai, dan dikhianati oleh orang-orang yang kini mungkin sudah tak ada. Tapi rasa dendamnya belum hilang. Ia masih di sini, menunggu, mencari, dan mungkin ingin menyeret siapapun yang mengusik sumur itu untuk menemani kesepiannya. Malam itu, setelah tahu siapa sosok di sumur itu, kami sepakat untuk mencoba berdamai dengannya. Kakek sebenarnya melarang. Ia berkata, beberapa luka tak bisa disembuhkan dengan doa, apalagi jika yang menderita sudah terlalu lama sendiri. Tapi kami sudah kehabisan cara. Teror yang kami alami kian menjadi. Bahkan siang hari pun mulai diliputi bisikan dan bayangan hitam yang melintas sekejap. Kami tidak bisa terus begini. Dengan bekal petunjuk dari kakek, kami menyiapkan sesajen sederhana di dekat sumur. Bunga melati, air kelapa muda, sepotong kain putih, dan cermin kecil. Menurut kepercayaan lama, cermin adalah benda yang bisa memantulkan dunia roh. Sedangkan air kelapa digunakan untuk menenangkan jiwa yang panas. Kami berdiri mengelilingi sumur. Dika memegang lilin. Wahyu membaca mantra perlahan dari kertas usang yang ditulis tangan kakek. Aku menatap ke dalam sumur yang hitam pekat, napasku sesak. Angin dingin tiba-tiba berembus kencang, padahal malam itu seharusnya tenang. Dan ketika Wahyu mengucapkan nama itu, Sekar, kami tahu kau di sini. Kami hanya ingin meminta maaf. Air sumur tiba-tiba bergejolak, bergelombang seperti ada sesuatu yang bergerak dari dalamnya. Cermin kecil di pinggir sumur pecah sendiri, padahal tidak tersentuh siapapun. Bunga melati mulai layu dalam hitungan detik, dan api lilin langsung padam. Lalu terdengar jeritan nyaring dari dalam sumur. Bukan jeritan marah, tapi jeritan putus asa, menyayat hati, seperti suara perempuan yang menanggung derita berkepanjangan. Kami mundur spontan, namun suara itu diikuti oleh suara lain, kali ini lebih dekat dan sangat jelas. Kalian tidak benar-benar menyesal. Kalian hanya ingin aku pergi. Tiba-tiba, dari dalam sumur, muncul tangan hitam panjang yang basah, mencengkeram bibir sumur dengan suara berdecit. Wajah perempuan itu perlahan terlihat. Rambut panjang menutup sebagian. Muka, kulitnya pucat kebiruan, dengan mata yang kosong namun tajam, menatap langsung ke arah kami. Kami semua terdiam, tubuhku tak bisa digerakkan. Kakek berteriak dari jauh, tutup sesajen, jangan biarkan dia naik. Tapi semuanya sudah terlambat. Kami tidak membangunkan arwah, kami membangunkan dendam. Setelah malam pemanggilan itu, suasana di rumah berubah drastis. Udara terasa lebih dingin, seperti setiap sudut ruangan dipenuhi sesuatu yang mengawasi. Bahkan siang hari pun terasa seperti senja. Matahari memang masih bersinar, tapi cahaya yang masuk ke dalam rumah seperti melewati lapisan tipis kabut kelabu. Kami mulai jarang bicara satu sama lain. Semua merasa ada yang masuk bersama malam itu, dan belum keluar. Yang pertama menunjukkan perubahan adalah Wahyu. Ia mulai diam dan lebih sering duduk membungkuk di pojok ruangan. Tatapannya kosong, dan setiap kali kami ajak bicara, ia hanya mengangguk atau menggeleng pelan. Tapi yang paling menyeramkan adalah suaranya. Kadang saat tertidur ia mengigau dengan suara perempuan. Bukan hanya itu, kadang ia menangis lirih, dan sesekali tertawa sendiri, tawa pelan seperti milik anak kecil yang sedang mengolok-olok. Hingga suatu malam, ketika aku dan Dika sedang berada di ruang tengah, Wahyu datang dari arah dapur. Langkahnya pelan, tubuhnya membungkuk sedikit, dan matanya hitam seluruhnya, tanpa putih. Ia berdiri di depan kami dan berkata dengan suara berat yang bukan miliknya. Kalian datang tanpa diundang, tapi ingin pergi tanpa pamit. Dika langsung berdiri dan mundur, wajahnya pucat. Aku pun ikut bangkit, jantungku berdentum kencang. Wahyu, ini aku. Bangun bro, jangan main-main, seruku. Tapi sosok di hadapan kami hanya menyeringai. Wajahnya perlahan meneteskan air hitam dari kedua matanya. Ia melangkah maju satu langkah,
Dika berteriak memanggil kakek, tapi sebelum suara itu sampai keluar, Wahyu atau makhluk yang ada di dalamnya berteriak keras, suara perempuan yang tajam dan penuh amarah. Aku tidak pergi sebelum kalian merasakan apa yang kukalami. Kakek akhirnya datang sambil membawa botol kecil berisi air doa dan seikat daun sirih kering. Ia menyiramkan air itu ke tubuh Wahyu sambil melafalkan doa-doa Jawa kuno. Wahyu jatuh dan terkulai, tubuhnya kejang-kejang, lalu tak sadarkan diri. Malam itu kami menyadari, roh Sekar tidak hanya ingin dikenang. Ia ingin menempati. Dan jika tidak segera dihentikan, mungkin giliran kami berikutnya yang akan dijadikan wadah. Keesokan paginya, setelah Wahyu siuman dan kembali tenang, meski masih terlihat lemah dan trauma, kami sepakat, kami harus keluar dari desa ini. Tidak ada pilihan lain. Satu-satunya harapan adalah mencari pertolongan dari luar. Orang pintar, dukun sepuh, siapapun yang paham cara menangani arwah yang haus dendam seperti Sekar. Kami berkemas cepat, membawa barang seadanya, dan langsung menuju arah jalan utama. Tapi, baru sekitar 300 meter dari rumah kakek, jalan yang kemarin sempat kami lalui kini berubah total. Semak-semak tumbuh rapat, membentuk dinding hijau tebal seperti tidak pernah ada jalan sebelumnya. Kami menyisir sisi lain, mencoba jalur belakang menuju kebun warga. Tapi yang kami temukan justru hal yang lebih ganjil. Jalan itu berputar dan membawa kami kembali ke depan rumah kakek. Aku mulai panik. Ini nggak mungkin. Kita tadi jalan lurus. Dika menendang tanah, marah dan frustasi. Kita dikurung, bro. Desa ini nutup kita. Kakek hanya berdiri diam, wajahnya pucat, matanya menatap kosong ke arah langit yang mulai mendung. Ia lalu berkata lirih, seperti mengulang sebuah kutukan lama. Siapapun yang membangunkan Sekar, takkan pergi sampai darahnya sendiri menjadi tumbal. Jantungku seperti berhenti berdetak. Kami mencoba semua jalan, jalur setapak, ladang, bahkan memanjat tembok belakang rumah tetangga tua yang sudah roboh. Tapi hasilnya selalu sama. Desa ini berputar. Setiap langkah keluar selalu kembali ke titik yang sama. Waktu seolah melengkung dan ruang terasa tidak normal. Kami seperti berjalan di atas papan yang sudah ditentukan arahnya oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Dan di setiap sudut jalan yang kami lewati, kami melihat sosok perempuan berpakaian putih berdiri jauh. Tapi cukup dekat untuk membuat kami sadar dia mengawasi, dia tidak memburu, dia tidak mengejar. Dia hanya menunggu kami menyerah, dan membuka pintu untuknya. Hari itu langit mendung pekat, meskipun belum musim hujan. Hawa dingin terasa menusuk tulang, bahkan burung-burung enggan berkicau. Setelah berbagai upaya keluar dari desa gagal total, kami akhirnya kembali ke rumah. Kakek, di ruang tengah suasana mencekam. Kami duduk melingkar, dan kakek mulai membuka gulungan kain kuno yang berisi rajah dan petunjuk ritual pemanggilan terakhir. Ritual ini hanya boleh dilakukan sekali seumur hidup, katanya. Jika gagal, arwah yang dipanggil akan benar-benar membalas dengan nyawa. Sekar tidak akan pergi hanya dengan kata-kata maaf, ucap kakek. Dia butuh tumbal. Seseorang harus menggantikan rasa sakitnya. Kami semua saling pandang. Tidak ada yang bicara. Tapi kami tahu. Artinya salah satu dari kami harus bersedia. Aku ingin mengatakan tidak. Ingin menolak ritual gila ini. Tapi semua jalan sudah tertutup. Tak ada tempat lain, tak ada bantuan, dan Sekar terus menghantui setiap malam. Bahkan di siang hari, bisikannya kini sering terdengar dari dalam tembok dan sumur. Kakek menyiapkan semua perlengkapan. Sesajen lebih lengkap, darah ayam hitam, kemenyan yang dibakar sejak sore, serta tikar rajah yang digelar di tengah ruang depan. Di atas tikar itulah nantinya Sekar akan dipanggil. Dan salah satu dari kami harus duduk di sana sampai arwah itu datang dan membuat pilihan. Ketika malam tiba dan jam menunjukkan pukul 12 tepat, ritual dimulai. Wahyu duduk di tengah tikar. Meski trauma, ia berkata, "Aku yang dulu pertama kali buka tutup sumur itu. Kalau ada yang harus bertanggung jawab, biar aku." Aku dan Dika menahan air mata. Kakek mulai membaca mantra. Suara doanya bergema rendah bercampur asap kemenyan yang makin tebal. Lilin-lilin di sekeliling ruangan mulai berkedip, seperti akan padam. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Pelan, menyeret,
seperti kaki yang tidak menyentuh tanah. Kami semua menoleh serentak. Sosok Sekar muncul perlahan dari balik bayangan. Wajahnya pucat, lehernya tampak membiru seperti bekas jeratan, dan matanya kosong. Ia melangkah menuju tikar raja, lalu berhenti tepat di depan Wahyu. "Kau bukan orang yang kubenci, tapi kaulah yang membangunkanku." Wahyu menunduk. Tubuhnya bergetar. Sekar menunduk pula, lalu menyentuh keningnya. Dalam sekejap, Wahyu menjerit keras, lalu pingsan, darah mengalir dari telinganya. Lilin padam serentak. Dan sesaat setelah itu, semua menjadi hening. Pagi harinya, Wahyu terbangun. Ia masih hidup, tapi matanya kosong, seolah jiwanya tertinggal sebagian di antara dunia kita dan dunia Sekar. Ia tak banyak bicara sejak saat itu. Kadang menatap langit terlalu lama, kadang menangis tanpa suara. Kakek berkata, mungkin Sekar tidak mengambil nyawanya, tapi mengambil sesuatu yang lain. Mungkin rasa damai atau ingatan tentang siapa dirinya sebenarnya. Rumah kakek kembali sepi. Sumur ditutup permanen dengan semen dan baja, dan di atasnya ditanam pohon Kamboja, sebagai tanda bahwa di sana pernah tertanam dendam yang tak termaafkan. Kami semua bersumpah untuk tidak pernah kembali ke desa itu, dan kepada siapapun yang bertanya, kami hanya berkata, desa itu bukan tempat untuk manusia biasa. Namun, beberapa minggu kemudian Dika bermimpi. Ia melihat Sekar berdiri di depan rumahnya. Tidak marah, tidak menangis, hanya diam, memandangi jendela kamar Dika dari kejauhan. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tapi dalam hati Dika, ada bisikan lembut yang tak bisa dilupakan. Dendamku belum usai. Kami sadar, beberapa luka mungkin bisa disembuhkan, tetapi tidak semua arwah ingin diobati. Ada yang lebih memilih, Odet Saupingo, untuk memastikan rasa sakitnya tidak dilupakan. Dan sampai hari ini, jika kalian melewati desa tua di pinggiran hutan di Jawa Timur, jangan pernah mendekati sumur tua di dekat pohon Kamboja. Jangan bersuara terlalu keras, jangan bertanya terlalu banyak, karena mungkin dia masih mendengar. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini di Jurnal Horor ID. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Ingat, setiap tempat punya rahasia dan setiap rahasia punya harga. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan pernah sendirian di tempat yang tak kau kenal.